pengusahanya, terus organisasi ormasnya, organisasi politiknya, dan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama merasakan hal yang sama. Cak Nur, terkait Cak Nur sebagai Ketua DPRD Kota Batam nih, saya mau nanya kalau di pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 menjelaskan 3 fungsi DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, dari 3 fungsi DPR ini sekarang apa yang sedang atau yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPR di Batam saat ini terkait dengan, ya mungkin yang umum dulu deh, gitu, di luar pandemi, dan kita akan ngomongin mungkin kalau yang di fungsi-fungsi tadi apa yang dilakukan. Kalau secara umum 3 tupoksi kita itu kan memang membuat aturan, membuat perda bersama dengan pemerintah. Itu. Yang kedua yaitu politik anggaran, membahas, mensetujui APBD atau anggaran setiap tahunnya, gitu ya. Yang ketiga adalah yaitu pengawasan dan kontrol pelaksanaan dari perda-perda atau kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati yang dilaksanakan oleh eksekutif atau pemerintah. Ya, itu yang umum. Yang umum ya. Kalau untuk membuat perda terukur, ada waktunya. Termasuk fungsi anggaran kita juga terukur karena ada waktunya. Tapi yang nggak bisa kita ukur adalah fungsi kontrol dan pengawasan. Kontrol dan pengawasan. Itu 24 jam. Ruang inilah yang selalu dipakai, digunakan, dimanfaatkan masyarakat kita. Artinya masyarakat berhak kapan saja untuk memanfaatkan waktu kita. Memberikan masukan, memerintah kita, meminta kita. Kalau ada informasi apa aja melalui wakilnya itu tanpa batas. Soalnya kemarin ini ya, kita sempat podcast juga dengan teman-teman mahasiswa, KMII, GMKI. Informasinya gini, Cak, kemarin mereka udah ngajuin undangan untuk RDP, cuma belum ada respon. Ya mungkin nih sekalian ada Cak Nur nih. Betul, teman-teman sudah mengajukan, yaitu terkait tentang, kalau nggak salah ya, terkait dengan proses pendataan itu. Proses pendataan distribusi bansos. Bansos itu. Memang kami ada kebijakan. Itu kalau tidak salah sekitar tanggal 19 Maret itu. Kita memang tidak ada melakukan tugas kita atau rapat-rapat tatap muka yang melibatkan orang tua. Nah, insya Allah ini nanti ini kan udah mulai agak kendor ya. Bahkan sampai kita surat edaran kita ke seluruh anggota itu, bahkan kunjungan aja kita nggak ada. Jadi kegiatan yang udah direncanakan, kunjungan, tugas kemana itu nggak ada semua. Jadi kita rapatnya lewat virtual. Nah, ini sampaikan nanti mungkin teman-teman kemarin kalau mau RDP virtual aja. Langsung sama Cak Nur. Tapi saya udah mulai, kemarin juga sudah ada pengaduan dari seluruh penggiat jasa pariwisata. Itu juga RDP udah saya fasilitasi dengan pemerintah. Itu dalam rangka untuk mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dan persiapannya dalam membuka kelonggaran pengetatan kebijakan COVID-19 itu. Semalam udah mulai kami buka. Wah, mantap. Soalnya teman-teman pariwisata dari kemarin memang banyak berteriak, kasihan mereka. Bingung mau melakukan apa lagi. Dan waduh, hampir mati suri ya. Tapi ya ini ya, nanti akan difasilitasi DPRD untuk bisa ada segera ada solusinya ya. Ya sesuai tema kita kan menanyakan nih apa sih fungsi dan peran DPRD di saat pandemi ini. Cak, mungkin saya langsung spesifik apa sih terkait kontrol dan pengawasan dan anggaran, fungsi anggaran yang dilakukan DPRD terkait dengan penanganan COVID saat ini. Dari awal, bahkan mulai dari Februari kita udah melakukan monitor ya. Dari Februari kemarin monitoring.
Terus ada melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota, yaitu untuk antisipasi lah langkah-langkah jika terjadi udah seandainya gitu kan. Nah, itu pasca bahkan menjelang waktu ada anak-anak mahasiswa kita yang di Wuhan. Oke, iya. Nah, itu kan transit Di Natuna. ya, kan transit di Di Hang Nadim. Nah, itu kita udah melakukan konsolidasi internal, kita harus harus bagaimana, dan saya selaku pimpinan juga koordinasi dengan pihak BIN, Kepris ini juga kami sudah melakukan itu, dan selanjutnya kami juga mengikuti mulai dari Maret kami juga sudah mengikuti rapat-rapat dengan LKPD secara aktif, yaitu untuk mengantisipasi persiapan-persiapan kebijakan seandainya pandemi ini terjadi di Kota Batam. Kebetulan kami beberapa kali ngikutin ya rapat dengan para FKPD mulai dari tanggal 13 Maret sampai 19 Maret. Nah, kalau 13 Maret itu ada di asrama haji, pimpinan dan dibantu oleh anggota, yaitu dalam proses awal untuk pembentukan gugus tugas. Waktu itu ketuanya adalah Pak Amjaka Rahmat, gitu. Kemudian tanggal 19-nya kami juga diundang dengan Pemko, dengan FKPD tanggal 19 di lantai 5. Nah, kebetulan di hari yang sama itu juga ada satu warga kita yang kena COVID itu. Maka sebagai tindak lanjut setelah rapat itu kami juga mengeluarkan surat rekomendasi kepada Wali Kota Batam berkenaan tentang rekomendasi penggunaan anggaran program yang bantuan tidak terduga untuk penanganan COVID-19 tanggal 19 Maret gitu ya. Dan di hari yang sama kami juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh anggota dewan, yaitu tentang untuk kegiatan-kegiatan di luar yang menurut ada pembiayaan juga, dan karena di sana nggak aman itu juga kami lakukan ada penundaan. Nah, dan untuk mengantisipasi artinya kita sudah ada antisipasi dan bayangan ini pasti perlu biaya banyak, kan begitu. Mitigasinya ya, kita udah antisipasi itu. Makanya saya pikir di mana-mana kan akan baik di Jakarta maupun di mana saja di Indonesia kan udah punya pola gaya penanganannya masing-masing. Gitu, makanya saya beranikan diri. Saya rapat pimpinan sehingga saya langsung membuat surat edaran kepada anggota untuk tidak boleh kemana-mana, semua harus standby ada di Kota Batam. Itu ya. Mendampingi masyarakat kita lah dengan segala persoalannya. Ya, jadi kalau ada yang mempertanyakan di mana nih DPRD ini kan ya Perannya, sebenarnya gitu. kalau tadi Cak Nur sampaikan ya mungkin banyak orang juga nggak tahu ya. Dari pengawasannya, kontrolnya tadi, dan sempat banyak meeting koordinasi ternyata ya memang udah jalan ya. Dan sudah banyak dipersiapkan juga ya langkah-langkah yang akan diambil itu nantinya. awal loh. Itu awal ya. Itu awal ya di bulan Itu Maret awal tadi, bulan Maret. Bahkan sampai di tanggal 2. Di tanggal 2 itu kami mengundang wali kota, ya dengan seluruh jajarannya, yaitu juga untuk rapat koordinasi. Itu ruangan paripurna yang saya gunakan, yaitu juga khusus untuk membicarakan untuk bagaimana persiapan dan penanganan COVID-19 beserta anggaran-anggarannya. Nah, waktu itu memang tanggal 2 beliaunya tidak hadir, nggak datang karena dikarenakan baru menyusun persiapan untuk program kegiatan penanganan COVID-19. Pak Wali malah nggak datang ya? Ya, tanggal 2-nya. Tanggal 2-nya. Tapi beliau ngirim surat karena timnya lagi mempersiapkan program kegiatannya itu. Ya. Itu kan untuk di awal ya. Nah, untuk kira-kira ini untuk ke depan ya Pak nih. Untuk saat ini nggak ke depan, kira-kira apa yang dipersiapkan DPR di Kota Batam nih dalam menghadapi wabah ini nih? Kita juga kan nggak tahu nih sampai berakhir sampai kapan kan? Ya.